Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat maghrib Nabiul Ikhlas, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita masih ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-41. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati membaca Al-Quran. Satu huruf, 10 kebaikan, satu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Obat hati yang paling utama adalah tilawatul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Hunalika da'a Zakariya rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا.
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح وسبح. Nah, wasabih berhenti. Ini teorinya orang yang nafasnya pendek, biar akhir ayat itu enggak ngap-ngapan. Akhir ayat itu masih punya simpanan bensin, punya simpanan duit, Mas Toto ya. Jangan ujung ayat terus malah ngap-ngapan, enggak enak. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Nah, itu namanya happy ending. Pulang umroh masih punya beberapa real, ada dolarnya buat apa, beli oleh-oleh. Ujung ayat malah habis, Mas, pas-pasan, nggak enak ya Pak Karno. Jadi baca Quran akhir ayatnya itu diusahakan untuk happy, untuk indah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, setelah kita baca ayatnya, hak ayat kita penuhi, baru kita pahami. Baik, Mas Toto diulang lagi, hunalika. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika, di sana setelah Zakaria melihat karamah itu, berdoalah Zakaria Rabbah kepada Tuhannya. Qala, dia berkata, Rabbi habali, Tuhanku berilah kepadaku, min ladunka, dari sisi engkau, zuriyatan, anak keturunan, thayyibatan, yang baik, soleh. Innaka, sungguh engkau, sami'ul du'a, maha mendengar, mengabulkan doa. Fanadathul malaikata, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria. Wahwa, dan dia qaimun, berdiri, yusalli, sedang sholat, fil mihrab, di dalam mihrab. Annallaha, sungguh Allah, yubasiruka, dia memberi kabar gembira kepada kamu, biyahya, dengan kelahiran Yahya. Stop. Ini hebatnya, istimewanya orang sholat. Jadi kadang sebelum salam itu permintaannya langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan nggak ngerti, Mas. Kita cuma meredaksikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu benar-benar kita harus prioritaskan, utamakan yang namanya sholat. Problem seperti yang dialami oleh Nabi Zakaria itu selesai, itu direspon ketika sholat. Nah, namanya Yahya. Nah, kenapa namanya Yahya? Yahya itu artinya hidup. Nah, kemudian apa yang dihidupkan? Di dalam tafsirnya dijelaskan berbeda pendapat ulama tentang kenapa dinamakan Yahya. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, karena Allah menghidupkan aqra ummihi, mandulnya ibunya. Kemandulan ibunya itu dihidupkan. Jadi yang namanya rahimnya itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian Imam Qatadah menyampaikan alasan kedua adalah karena Allah Ta'ala ahya qalbahu bil iman, menghidupkan hatinya dengan iman. Alasan yang ketiga adalah dinamakan Yahya karena ustushhida wasyuhada ahya, istashhada wasyuhada ahya. Jadi Nabi Yahya itu kan meninggalnya itu dibunuh oleh Bani Israel. Ayahnya Nabi Zakaria itu dibunuh, digergaji oleh Bani Israel. Coba bayangkan, Nabi digergaji oleh Bani Israel. Anaknya mati juga, meninggal juga Nabi Yahya. Nah, kenapa kok dinamakan Yahya? Karena hakikatnya orang yang berjuang di jalan Allah gugur, hakikatnya adalah hidup. Hakikatnya apa? Hidup. Ayatnya mana? Baik, silakan dibuka surah Ali Imran juga. Ya Allah.
halaman 72. Halaman apa? 72. Ya, ayat yang ke-169. Benar, Pak. Baik, ayat 169 halaman 72. Kita bunyikan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Pada wala tahsabanna. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna, dan jangan kalian menyangka, alladzina, orang-orang yang kutilu, mereka terbunuh syahid fi sabilillahi, jalan Allah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Amwata, mereka mati. Stop. Jangan dikira orang yang terbunuh atau meninggal di jalan Allah itu mati. Lanjut. Bal, tetapi ahyaun, jiwa mereka hidup. Minda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, mereka diberi rezeki makanan dari surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang wafat di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Makna fisabilillah itu tidak hanya perang. Ketika berangkat ngaji, niatnya Pak Del, pokoknya selama masih diberikan kesehatan akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting niat. Kira-kira kilometer 50 bisa dibilang. Wah, itu agak-agak susah juga itu apa namanya memprediksinya, agak-agag apa namanya karena agak jelas. Katanya para ulama sekarang itu jangan mengklaim walaupun orang Islam itu benar. Kenapa? Kalau di zaman Rasulullah jelas kita ikut Rasulullah pasti dalam pihak yang benar. Selain Rasulullah itu pasti salah. Nah kalau sekarang itu kan nggak ada yang apa namanya bisa nyata kan kayak gitu. Masing-masing mengklaim dirinya benar. Ya, jadi kalau pertanyaan dari Pak Haji Mulkan, terus terang saya nggak bisa jawab. Wallahu a'lam. Ya, nah, tapi kalau dilihat dari kronologinya kok mengenaskan. Artinya dari mereka-mereka itu saya yakin ingin membela para ulama, mendampingi ulama. Kan sesuai dengan niatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang tidak ikut perang, namun mereka dikelompokkan bersama orang-orang yang syahid. Kenapa? Walaupun meninggal di pembaringan, di atas tempat tidur, mereka dikumpulkan dengan para pejuang karena niatnya. Maka dari itu, kalau husnudzon saya Pak Haji Mulkan, husnudzon saya pribadi, dia pribadi, mereka para pengawal itu kan ingin melindungi para ulama. Lalu kemudian mendapatkan musibah seperti itu bagaimana? Ini sebagai simpati dan husnudzon saya, insya Allah tetap mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kenyataannya apa, tapi husnudzon saya karena niatnya adalah menjaga ulama. Demikian Pak Haji Mulkan. Jadi apapun kalau yang namanya di jalan Allah, itu jalan Allah itu nggak harus perang. Tiba-tiba Pak Haji Mulkan lagi ngayuh, kemudian sakit dan segala macam. Meninggal, ngayu sepeda maksudnya mau kanurul ikhlas, mau ngaji, terus sakit, itu fisabi, karena niatnya adalah untuk li'iqla'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Alhamdulillah, benar itu, masya Allah. Itu harus dirawat, niat itu harus dirawat Pak Karno. Karena pahalanya nggak kaleng-kaleng. Itu adalah mereka itu hidup dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak Jumlah. Jadi ada cerita. Nah, senang ini kalau saya cerita. Ada orang kaya.
dia 3 bulan di rumah di ICU juga, yang kira-kira habis duitnya itu sehari berkisar antara 10 sampai 15 juta. Masya Allah. Kali 3 bulan. Terus saya cerita, ada seorang profesor doktor di ITB. Dia lagi pergi ke Majalengka, naik sepeda. Ya. Ya kan? Naik sepeda, kemudian berhenti di suatu warung. Jarak warung ke masjid kira-kira cuma 5 menit. Dia habis ngaso di warung, ambil duduk, rencananya dia bilang ke istrinya, kamu duluan aja ke masjid, saya nanti susul. Dia naik sepeda mati. Dan kenapa kalau lebih baik kita naik sepeda terus? Pantur yang bilang Alhamdulillah. Yes, you. naik sepedanya kita terus, jadi atau mati langsung. Syahid lagi itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul. Jadi ada hadisnya itu Pak Haji Burhan. Itu hadisnya adalah bu'itsan nasu ala ma mata alaihi. Manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan ketika dia meninggal. Nah, meninggalnya itu adalah matan nas ala ma mata alaihi. Manusia itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang pembalap mati di sulit biasa apa enggak, Mas? Petinju mati di atas ring biasa apa enggak? Nah, kalau orang ahli berjamaah mau sholat berjamaah meninggal, indikasinya seperti itu. Dan kurang lebih bapak saya juga seperti itu. Ambil wudhu mau sholat terus akhirnya jatuh kan, meninggal. Ya memang seperti itu. Apa namanya, enggak berlangsung lama. Ya nazar terus kan kaget semua itu, dan segala macam. Terus terus ya ada sedikit berbusanya sedikit. Terus akhirnya ya meninggal kayak gitu. Tuh, apa namanya, hadiahnya orang kalau ahli berjamaah insya Allah husnul khotimah. Daripada di ICU cengat-cengat 2 bulan, setuju saya dengan Pak Nur, mending goes terus. Alhamdulillah. Makanya kalau Sabtu pagi atau Ahad pagi, Minggu pagi, ini kemarin saya juga lirik-lirik tuh Pak Del, Pak saya dikira saya nggak lirik-lirik tuh ya kan, nanti sholat subuhnya di mana kayak itu. Jadi ibaratnya napatilas kepada Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Subuh di Masjidul Ikhlas, zuhur goes ke Masjid At-Tin, minal Masjidul Ikhlas ila Masjid At-Tin. Itu balik lagi. Ya, setuju Pak Nur? Kalau yang matinya 3 bulan di masjid rumah sakit, dosanya banyak. Nah, itu kita terhadap saudara kita tetap harus husnudzon. Tapi kan ada pilihan Pak Aris. Ada apa? Ada pilihan. Nah, pilihan orang yang istimewa itu tiba-tiba ya kayak gitu aja. Ya, semuanya baik. Semuanya orang Islam itu insya Allah, walaupun di rumah sakit, walaupun di jalan, mau di atas pembaringan, yang penting wala tamutunna illa wa antum muslim. Yang penting kita mati bawa Islam, selesai, titik. Nah, caranya, tempatnya berbeda-beda. Nah, pilihannya Pak Haji Kulkan CS itu adalah lebih baik goes, ntar nanti meninggal mau menuju sholat. Yang penting kita yakin. Ada hadis yang saya hafalkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum 3 hari wafat menyampaikan seperti ini. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali di antara kalian itu mati kecuali berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon dalam arti sampai saat ini aku diberikan rahmat oleh Allah, sehat walafiat untuk menyembah, untuk sholat. Pasti akhirnya Allah akan memberikan aku yang lebih baik, yakni husnul khotimah. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Enggak boleh, kata guru saya, kalau kita nggak yakin seperti itu, nanti setan itu akan menggelitik, goda hati kita. Nggak usah, jangan. Itu iwaswisu fi sudurinas. Yakin aja. Jangan kasih kalau sakit wajar, tapi kalau masalah iman nggak boleh. Yakin Allah akan dengan rahmat taufiknya
akan menghadiahkan, memberikan anugerah kepada kita, wafat dalam keadaan husnul. Oh, ternyata ada sandaran hadisnya Rasulullah sebelum meninggal 3 hari berpesan, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dia berhusnuzon kepada Allah. Titik kunci, jangan ada setan masuk kayak gitu. Silakan Pak Ari. Betul. Maksudnya. Betul. Masya Allah. Betul. Baik, teringat. Silakan Pak Hari, kita buka surah Luqman. Surah apa? Surah Luqman. Surah Luqman, surah yang ke-31. Halaman 414. Halaman berapa? 414. Halaman 414. Mengingatkan untuk kita semuanya dari Pak Hari Prabowo sesuai dengan ayat yang terakhir itu Pak ya. Yang terakhir ini yang kadang-kadang saya baca dalam sholat. Ayat terakhir ayat 34. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير. Mas Toto, terjemahan dulu saja deh. Bismillah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Baik. Terus asbabun nuzul. Mujahid radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang badui bernama Al-Harits bin Am yang suatu kali bertanya kepada Rasulullah SAW, istriku lagi hamil, apa jenis kelamin anakku kelak? Negeriku kini kekeringan, kapan akan datang hujan? Aku tahu kapan aku dilahirkan, namun kapan aku akan mati? Wah, Masya Allah. Istimewa sekali Al-Quran itu turun sesuai dengan benar-benar kronologi manusia. Aku lahir tahu, mati kapan? Negeriku lagi kekeringan, kapan hujan? Kan pertanyaan yang sangat-sangat normal itu. Ternyata yang bisa menjawab itu tak lain dan tak bukan yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya sampaikan Mas Toto ya Pak Haji Mulkan, tolong diingat-ingat. Di dalam Al-Quran itu ada ayat, Al-Quran ini kan namanya ayat yang tertulis. Yang tidak tertulis namanya ayat kauniyah. Terus saya amati Pak Haji Mulkan. Kenapa di bapak-bapak ini, Pak Aris, Pak Haji Pur, Pak Haji Roto, Pak Haji Mulkan, dan Pak seterusnya sampai Pak Hati, kok dimudahkan untuk istiqomah sholat berjamaah di masjid dan taklim? Saya mikir-mikir, saya bandingkan, kan kita disuruh mana mulai? Yakin, backgroundnya pasti orang baik. Orang apa? Latar belakangnya kemarin biasanya, ya kan? Ini kan normalnya dulunya orang baik. Saya teringat cerita Pak Hari Prabowo. Ketika beliau ditekan untuk tekan tanda tangan dan gak mau, akhirnya mengundurkan diri, nggak tahan. Hadiahnya apa? Pak Hari istiqomah
masjid taklim yang apa namanya tetap akhirnya sekarang nongkrongnya bukan di masjid, malah di masih ada yang di Rutan Bari. Coba bayangkan. Masya Allah. Itu saya merangkum seperti itu. Hadiahnya orang baik, orang jujur itu akan dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taat kepada Allah, ya katanya Pak Nur, insya Allah ketika husnul khotimah itu ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah di sekeliling kita. Ya, kita harus pandai bacanya seperti itu. Itu tanda. Itu saya amati. Padahal saya nggak tahu. Padahal backgroundnya. Yang penting saya yakin beliau adalah hamba Allah yang soleh. Buktinya apa? Istiqomah di masjid ngaji. Kalau dulunya nggak bakalan. Loh, taufik Allah itu mahal. Rahmat Allah itu mahal. Benar Pak Karno? Masya Allah. Tuh, banyak Pak Ali, temannya Pak Ali dulu yang nggak tahu terus sekarang masih di Rutan. Setelah pensiun baru, astagfirullah. Ya Allah ya Karim. Ini termasuk beliau pegawai teladan malah disingkirkan. Coba bayangkan, pegawai teladan malah disingkirkan. Tuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya nggak kaleng-kaleng, malah Pak Ali enjoy plesir sono, plesir sini, gabung sama Pak Del segala macam, akhir pekan plesir sono, plesir sini, ya kan, Masya Allah. Pak Jibul kan? Ya, ayat ini kan dinyatakan dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia. Betul. Saya pernah kira-kira di tahun 2014 ditawarin makam beli tanah makam, tetapi saya nggak, ayat ini saya tahu, setahu saya nggak ada hubungan dengan kapan atau ya kan, atau beda tadi di mana gitu. Nah, jadi kalau saya beli itu bukan orang hidup lah, yang awal ini pejabat. Pertanyaan saya jadi kemarin ini malah Al-Azhar Ya. sekarang Ya. punya itu. Jadi saya bingung nih, tadinya saya beranggapan itu adalah lu kayak lu tahu aja lu mana, terus sekarang lu jual juga tanah-tanah makam. Kalau kayak gitu juga saya nggak tahu, saya bukan. Baik, itu oleh sebenarnya kalau dari sisi fikihnya, untuk kalau dari Al-Azhar itu adalah untuk mengumpulkan jenazah atau orang-orang yang meninggal khusus untuk muslim. Kalau bangsa kayak di Sandigohil itu kan motivasinya ke sono. Tapi banyak ulama juga yang tidak sependapat di kontak dengan ayat ini. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan termasuk Pak Zain itu kurang setuju dengan ayat di Al-Azhar. Nah, alasan mereka kenapa? Jangan sampai prestis orang Islam itu kalah dengan non-Muslim. Non-Muslim itu punya makam yang istimewa Sandigohil, masa orang Islam nggak punya pemakaman yang khusus, yang syar'i dan seterusnya. Lalu bagaimana pendapatnya? Masing-masing kan punya hujah sendiri-sendiri, punya argumentasi sendiri-sendiri. Saya dalam hal ini bagaimana? Ya pernah ditawarin suruh jadi marketing saya untuk masalah Al-Azhar di mana itu? Rawang itu. Saya juga agak ragu-ragu. Yang penting kalau kita meninggal dimakamkan di pemakaman muslim itu. Dan pada gilirannya kan walaupun dimakamin di mana itu kan cuma jasadnya. Ruhnya kan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas Toto ya, itu ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang katakanlah keimanannya masih ya belum seperti iman-iman yang diinginkan, pasti pikirannya kan wah nanti kayak gini, nanti bersama. Ya itu idealnya seperti itu, tapi hakikatnya ketika seorang mukmin meninggal ya sudah akan kembali kepada Allah. Yang penting seperti dalam surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba kita buka terakhir ini. Terakhir mudah-mudahan
halaman 594, halaman 594 langsung apa namanya saya baca, nanti Mas Koko yang membaca artinya. Ayat 27 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Langsung Mas Toto. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Stop. Tafsirnya jiwa yang tenang ya insya Allah yang dulu di kelas ini. Ya, kita antara maghrib sampai isya santai, tenang, kayak itu lagi. Insya Allah. Lanjut. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Belum, ayat 28 Mas Toto. Ulangi. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Stop. Masuk dulu ke golongan hamba-hambanya yang gabung dulu sama hamba-hamba yang soleh. Baru setelah gabung sama hamba Allah yang soleh, dan masuklah ke dalam surgaku. Masuklah ke dalam surgaku. Enggak masuklah ke siapa sono Al-Azhar, apa namanya? Kerapa. Tuh, jiwa yang tenang itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada jiwa yang tenang, kembali kepada Allah dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.